Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 14 akan melaporkan dalam bentuk presentasi tentang etika dalam penggunaan handphone dan akses sosial media pada anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan saya Muhammad Syarifar Royhan dengan NIM 2304130055 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas MIPA. Saya Alia Rizky Puspaningrum dengan NIM 230801059 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Saya Sherin Aurelia Lambah dengan NIM 23080801073 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Saya Bima Rarja Mulyana dengan NIM 23080810601 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya Muhammad Atatan Bincan dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 23080101752. Saya Siti Munur Izati dengan NIM 23051300074 dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Saya Nabila Syafaat Aisyah dengan NIM 230801041 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Saya Raffi Algihari dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 23041300077. Saya Anissa Susnawati dengan NIM 23050800022 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronik. Jadi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 14, itu waktunya ada di hari Rabu, tanggal 8 November 2023. Dan pelaksanaan sosialisasi kami sendiri itu ada tempatnya itu di perumahan Green Village di daerah Ngijo. Dan sasaran kami merupakan anak-anak yang sedang bermain di sore hari di perumahan Green Village tersebut. Pendahuluan definisi dan kata kunci. Media sosial menurut Carey and Hayes dinyatakan sebagai saluran berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, menghasilkan konten yang dibuat, serta menghasilkan persepsi interaksi dengan pengguna lain. Media sosial sudah menjadi tempat mengungkapkan pendapat, pemikiran, dan wajah ekspresi baru bagi masyarakat saat ini. Dengan adanya media sosial, hampir semua lapisan masyarakat mampu menyampaikan dan mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun. Namun, pertumbuhan media sosial juga telah menimbulkan berbagai masalah etika, seperti pelanggaran privasi, cyberbullying, dan penyebaran berita palsu. Oleh karena itu, etika dalam penggunaan media sosial menjadi sangat penting untuk dijaga, baik bagi individu maupun organisasi. Dalam konteks ini penting untuk memahami bagaimana penggunaan handphone dan sosial media mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, peran orang tua dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dampak tersebut dan memastikan bahwa anak-anak dapat memanfaatkan teknologi ini dengan bijak demi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Selanjutnya ada metode pelaksanaan yang kelompok kami terapkan dalam sosialisasi kemarin. Yang pertama adalah perencanaan. Proses perencanaan merupakan tahap awal dari metode pelaksanaan yang dijalankan. Fase ini dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan handphone dan akses sosial media pada anak-anak.
Menurut Sakti tahun 2022, halaman 49, anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh kemajuan zaman digital yang bisa mengakses semua hal tanpa adanya batasan yang dapat memberikan dampak buruk. Dalam tahap ini, pemahaman dalam kerentanan anak-anak terhadap teknologi dan kemungkinan dampak negatif penggunaan yang kurang bijak sangatlah krusial. Setelah permasalahan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan dari proses sosialisasi. Tujuan ini meliputi meningkatkan kesadaran akan etika dalam penggunaan, memahami risiko yang terlibat, serta mengembangkan perilaku bijak dalam penggunaan handphone dan media sosial. Menurut Supriyanto dan kawan-kawan, tahun 2014, halaman 80, kebanyakan siswa sudah mengenal media massa dan biasa menggunakan handphone untuk komunikasi. Tapi tidak semua mengetahui etika berkomunikasi dalam menggunakan media massa dan handphone. Selanjutnya, materi sosialisasi dirancang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak-anak. Penyesuaian materi dengan pendekatan yang tepat merupakan kunci keberhasilan dalam menyampaikan pesan yang lebih efektif. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan dilakukan ceramah yang tujuannya untuk menekankan pentingnya perilaku bijak dalam penggunaan handphone dan media sosial. Selanjutnya dilakukan juga diskusi mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perilaku yang tidak bijak dalam penggunaan handphone dan media sosial, serta signifikansi perilaku bijak dalam memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan sosialisasi ini kami melibatkan anak-anak. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan pengukuran terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anak-anak tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone serta media sosial. Kemudian hasil dari proses evaluasi ini digunakan untuk melakukan analisis yang mendalam dengan tujuan dilakukan perbaikan pada kegiatan sosialisasi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penggunaan handphone dan media sosial yang etis adalah tanggung jawab bersama. Dengan menggunakan teknologi dengan bijak, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan beretika. Selain itu, kesadaran akan dampak sosial dan psikologis dari penggunaan ponsel dan media sosial dapat membantu kita menjadi pengguna yang lebih bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapatkan adalah nomor 1 yaitu perkembangan teknologi membuka akses informasi sehingga siapapun dapat mengaksesnya, termasuk anak-anak di bawah umur. Yang kedua, anak-anak sudah menggunakan gadget dan mengakses sosial media dengan berbagai tujuan untuk bermain game, menonton hiburan, dan berkomunikasi dengan teman-temannya secara virtual. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anak dalam menggunakan gadget dan mengakses sosial media, sehingga rentan bagi mereka terpengaruh nilai-nilai negatif yang beredar di internet. Oke, selanjutnya saran. Yang pertama, dengan internet yang sekarang sangat luas penyebaran informasinya, diperlukannya pengawasan dari orang tua terhadap penggunaan gadget anak-anak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur. Lalu yang kedua, diperlukannya pembelajaran pemahaman kepada anak-anak mengenai cara berperilaku yang aman dalam dunia maya oleh guru di sekolah atau orang tua. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording. Jadi siapa aja yang ngomong nanti? Anissa doang. Ya, mulai yuk. Ya, Anissa. Coba cek suara dulu. Cek.
Oke, masuk. Yuk. Bukan Satu. yang metode pelaksanaan. Enggak, ini dimulai dari ini, apa kan, di slide dulu. Oke, oke. Oke, mulai ya. 1, 2, 3.